Salam saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Celoteh Aki. Aki Rukman. Inilah Aki Rukman. Rukman, wajah sejuk tapi beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam kebahagiaan buat kita semua. Saudara-saudara, anak cucu Aki dimanapun berada dan menyimak. Sebelum kita melanjutkan celoteh ini, Aki ingin mendapat kesepakatan dulu tentang apa-apa yang harus diceletehkan oleh kita. Karena ini tujuan dari Pamade atau Direktorat Bina Lini Lapangan itu adalah hal-hal yang pernah dilakukan yang menjadi dasar dari pelaksanaan program. Kenapa? Karena kita atau Aki dulu berprinsip adalah gumelar. Ada gerakan untuk memantapkan lini lapangan Rancage. Di situ ada pengadaan PLKB non PNS, di situ mengembangkan Kampung KB sekitar tahun 2009-2011. Lebih jauh lagi, Aki berprinsip bahwa walaupun daunnya rindang, tapi kalau akarnya jarang, pohon akan tumbang. Daun rindang, akar jarang, pohon tumbang. Tapi kalau akar kuat, daun lebat, buah padat. Jadi yang harus kuat itu adalah di lini lapangan. Bagaimanapun tingkat kecanggihan BKKBN pusat membuat program, kalau aplikasinya, kalau pelaksanaannya ya tidak sesuai dengan harapan, maka inilah kelemahan kita. Nah, untuk itu Aki mendongeng dulu dari sejarah perkembangan dan telan tuntas yang sampai baru diketahui adalah bagaimana pola materi latihan. Karena apa? Karena banyak yang sudah hilang ini. Ya, kalau dikembangkan itu lebih bagus. Contoh Aki ya. Kenapa? Aki nanya kepada kawan-kawan anak incu Aki yang sekarang itu dari generasi penerus Aki, yaitu siapa yang sekarang bertugas. Kalau Aki nanya, masa? Katanya mengaku petugas pembangunan keluarga. Tapi ditanya saja hukum kawin, hukum punya anak, menurut pandangan agama-agama yang berada di Indonesia, malah salah. Ketika Aki tanyakan ruh daripada BKB itu apa? Dia itu ternyata bilangnya adalah untuk pengasuhan anak. Ini kan ada yang hilang. Nah, inilah ketika ditanya A, tanya B, kemudian jawabannya memang kami tidak ada yang memberitahukan, tidak ada yang menasehati, tidak ada yang melatih. Nah, inilah salah satu kita tentang celoteh ini, ya. Insya Allah. Nah, untuk itu supaya tidak monoton, Aki mengundang permintaan, bukan menantang, mengundang permintaan atau request tentang apa-apa yang dibutuhkan.
Tapi dengan catatan jawabannya adalah pengalaman. Jawabannya teori-teori yang kita terapkan, yang sudah berhasil pasti. Misalnya ada pertanyaan, Ki dulu katanya Subang pernah jadi juara pencapaian ayudi sedunia. Iya, nah bagaimana caranya? Nah itu kita bisa bahas ya. Sedunia, kenapa sedunia Ki? Rankingnya juara ke-1 se-Indonesia. Tahun 80-an itu kan itu mah ada feedback tiap bulan. Tapi karena di luar negeri tidak ada ayudisasi, jadi juaranya sedunia. Gitulah, seperti Aki kan menjadi juara pos KB desa se-Indonesia. Ya karena di luar negeri tidak ada pos KB desa. Banyak hal-hal yang kita bisa bahas ya, bagaimana Aki bisa menjadi juara GPKPS, Gerakan Pembangunan Keluarga Prasejahtera se-Indonesia. Nah gitu, ya gitu-gitu. Maka ditunggu. Nah sebelum ada request, sebelum ada permintaan ini sudah 5 menit, kita lanjutkan dulu bahwa setelah belajar hari kedua dan hari ketiga tentang latihan ini, dan yang dimaksud adalah pelajaran tentang perkembangan sejarah dan kependudukan. Kemudian hari ketiganya tidak langsung belajar dulu ke KB, tidak. Tapi belajar dulu tentang pandangan-pandangan agama yang ada di Indonesia terhadap KB. Pandangan Islam, Kristen Protestan, Hindu Buddha, ya, dan sebagainya. Begitu. Itu hampir 2 hari. Yang agak lama Islam mungkin hampir setengah hari. Kemudian 3 jam kesananya itu adalah dari agama Hindu dan lain sebagainya. Jadi kita sudah dibekali benar tuh, ya, sudah dibekali benar. Jadi tidak ada istilah sekarang tidak tahu tentang makna pernikahan dan lain sebagainya. Pasti ada yang ingat. Selesai dari di situ baru kita belajar tentang keluarga berencana. Apa keluarga berencana? Mulai daripada konsepsi, ya, apa itu siklusen, pokoknya kesehatan reproduksi, yang kemudian disambung dengan pelajaran kontrasepsi. Jadi pelajaran yang mencegah tentang terjadinya pembuahan. Itu hampir 2 hari lebih, ya. Terus saja. Wah, pengajarnya dokter spesialis dan lain sebagainya. Pengajar agama itu ada pendeta, ada Buddhis, ya, apa itu namanya, ulama dan lain sebagainya. Dari luar. Canggih nggak? Hebring. Nah, dari situ belajar kontrasepsi dan lain sebagainya, bagaimana pencegahan, keilmuannya sudah penuh, ya. Keilmuannya sudah penuh, baru yang berikutnya adalah bagaimana pelajaran mekanisme operasionalnya. Bagaimana tata cara kerja, TCK. Tata cara kerjanya, langkah-langkahnya, ya. Itu juga memerlukan 2-3 hari karena memang banyak sekali. Bagaimana staff meeting yang baik, bagaimana pelaksanaan rakor yang baik, bagaimana piece-to-piece communication, bagaimana piece-to-piece terhadap eligible couple. Apa eligible couple? Eligible couple itu adalah PUS, ya. Dulu itu bahasa Inggrisnya banyak. Nah, terus bagaimana kaditunya teknik-teknik KIE, teknik-teknik pelayanan, itu hampir berminggu-minggu. Ya, bagaimana cara membuat pesan supaya implan diterima oleh masyarakat. Belajar di situ juga, langsung praktek. Aki biasanya penting tinggi kalau yang begitu. Kan pesan itu nanti kita bahas di KIE, ya. Bahas KIE itu banyak yang harus diketahui. Coba ku pakai implan, yang ini pasti aman untuk berhubungan. Kerja siang dan malam, takkan ada halangan.
malah bikin suami ketagihan gitu. Jadi dulu belajar tentang itu. Nah, tata cara kerja PLKB ini yang nantinya pada minggu ketiga akan dipraktekkan di lapangan. Ya. Karena sudah 9 menit lebih. Itu saja dulu dari Aki. Kita sambung lagi. Dan kalau Aki tunggu permintaannya, itu bisa telepon ke lini lapangan, apakah ke Pamade atau ke Bu Susi, atau langsung ke Aki dengan catatan ada nomornya di panitia. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.